走り出せ走り出せ空高く旗と差し果てないこの海を越えて探しに行こうよ誰も未だ見つけられない世界の奇跡をBaik, kita lanjutkan pelajaran kita minggu kemarin. Kita hari ini akan belajar tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Sebenarnya materi ini sangat sederhana. Kalian tinggal menggunakan rumus saja sebenarnya sudah bisa mendapatkan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Tapi selain dari materi ini, kita ada materi tambahan tentang sketsa grafik fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat juga pada LKS halaman 26 dan 27. Yang pertama kita bahas tentang menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Untuk menentukan sumbu simetri, kita bisa menggunakan rumus. Tapi sebelum kita masuk rumus, kalian harus paham dulu bahwa bentuk dari fungsi kuadrat itu adalah y sama dengan fx. Jadi y itu sama dengan fx, fx itu sama dengan y. Jadi bisa dua. Kalau kalian mau tulis satu juga boleh. Fx sama dengan langsung fungsinya bisa, atau y sama dengan langsung masuk fungsinya juga bisa. Bentuk umumnya itu y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ax pangkat 2. Jadi pangkat tertingginya untuk variabel x adalah 2, ada koefisien di depannya, terus plus bx pangkat x yang kedua ini adalah pangkat 1 dan koefisien di depannya, dan c itu adalah konstanta berupa angka saja. Ini harus kalian tahu a, b, c letaknya. Ini ada hubungannya dengan rumus untuk mencari sumbu simetri dan nilai optimum. Misal ada contoh bentuk suatu fungsi kuadrat, yaitu misal y sama dengan 5x kuadrat min 7x plus 8. Nah, ini kita tentukan dulu a nya berapa. Kalau berdasarkan rumus umum ini kita ikuti, berarti yang depan yang pangkat tertinggi x pangkat 2 itu adalah a. Kita tulis a sama dengan 5. B adalah yang sebelah variabel x pangkat 1. Lihat tandanya. Kalau dia di sini ada minus, berarti dia b-nya min 7. Terus yang terakhir c konstantanya adalah 8. Terlebih dahulu kalian harus bisa dulu membedakan a, b, c daripada suatu fungsi kuadrat. Nah, yang pertama kita bahas tentang sumbu simetri. Sumbu simetri atau disimbolkan dengan x. Rumusnya sama dengan min b per 2a. Itu rumusnya. Terus kalau untuk mencari titik atau nilai optimum, bisa juga titik balik, titik puncak. Itu rumusnya ada 2, tapi biasa yang digunakan yang ini, min b per 2a, min d per 4a. Mengapa dia pakai koma? Karena ini nanti bertindak sebagai nilai x nya, ini sebagai nilai y, karena di sini adalah
nilai optimum atau titik balik ya, titik puncak. Kita langsung masuk ke contoh soal saja biar kalian langsung paham. Misal ada soal, tentukan sumbu simetri dan titik puncak dari fungsi kuadrat y sama dengan 5x kuadrat min 20x plus 1. Nah, jadi dia ada dua jawaban nanti. Pertama, kita disuruh menentukan sumbu simetrinya, dan yang kedua kita disuruh untuk mencari titik puncaknya. Sesuai rumus yang sudah dituliskan sebelumnya tadi, bahwa langsung kita jawab, untuk mencari sumbu simetri gunakan rumus sumbu simetri atau X itu sama dengan min B per 2A. Nah, dari sini, dari soal kita tentukan terlebih dahulu agar kalian tidak bingung yang mana bertindak sebagai A. A sama dengan 5, B sama dengan min 20, C sama dengan 1. Jadi tinggal kita masukkan B, berapa nilai B? Min 20 per 2 kali A, A nya 5. Jadi min 20 per 10. Jadi ini min ketemu min, jadi positif. 20 dibagi 10, 2. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Nah, untuk titik puncak, titik puncaknya kita gunakan rumus min B per 2A, min D per 4A. Nah, ini sudah kita cari, jadi jawabannya adalah 2. Jadi kita tinggal mencari nilai Y-nya saja. Nah, ada yang belum saya jelaskan pada rumus sebelumnya. D ini rumusnya B kuadrat min 4AC. D ini adalah diskriminan. Jadi kita hitung dulu. B, nilai B-nya minus 20. Angkat 2, 4 AC. Jadi positif dia ya, 400 dikurang 4 kali 5, 20 kali 1 tetap 20. Jadi ini 380 diskriminannya. Sudah, selanjutnya tinggal masukkan ke bagian ini. Min D per 4A. Min D-nya sudah tahu 380, 4 kali 5, berarti minus 380 dibagi 20, hasilnya 9 minus 19. Jadi didapat titik puncaknya yaitu 2, min 19. Sudah selesai TP. Baik, kita masuk yang materi tambahan yang kedua, yaitu mengsketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi jika nanti diketahui bentuk fungsi kuadrat dan perintahnya disuruh membuat sketsa, maka langkah-langkah yang harus kalian lakukan ada 5. Yang pertama, menentukan bentuk parabolanya. Ini kita bisa lihat melalui nilai A-nya. Jika nilai fungsi
nilai A pada fungsi kuadratnya itu lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Jika nilai A-nya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Seperti ini. Nah, jadi yang pertama ini kita itu bakal memprediksi dulu nih. Oh, ternyata bentuk fungsi ini nanti kurvanya terbalik. Kurvanya ngadap ke atas, kurvanya ngadap ke bawah. Jadi itu guna yang pertama. Yang kedua, kita menentukan, atau yang B, menentukan titik potongnya. Titik potongnya kita nanti masukkan X sama dengan 0. Jadi didapat nilai Y-nya berapa nanti. Terus setelah memasukkan X sama dengan 0, kita masukkan juga Y sama dengan 0. Jadi nanti didapat dua titik potong, 0, Y nanti yang didapat, dan X, 0. Yang C, kita menentukan sumbu simetrinya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Rumus yang tadi ya. X sama dengan min B per 2A. Menentukan selanjutnya yang D itu menentukan titik puncak. Nah, sudah ada rumusnya tadi, yaitu min B per 2A, min D per 4A. Dan yang terakhir, sudah ada nih, kita sudah dapat bayangan, oh ternyata kurvanya kemana nanti, terus titik potongnya sudah dapat 2, terus juga dapat sumbu simetrinya, terus juga dapat titik puncaknya. Sudah, kita tinggal menggambarnya saja. Pada saat menggambar nanti, kita bisa mencerminkan titik-titik yang kita dapat agar kurva yang kita gambar menjadi bagus. Kita langsung masuk ke contoh soal biar lebih paham ya. Jadi misal ada soal nih, buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Jadi untuk menjawab soal ini, kita gunakan 5 langkah tadi. Kita jawab satu persatu, tapi sebelumnya kita tentukan dulu nilai A dan B. Nilai A nya berapa ini? Yang pangkat 2, berarti tidak ada, bukan tidak ada, tetapi tidak ditulis. Jadi kalau tidak ditulis ini, nilai A nya adalah 1. Terus yang B, yang variabel X nya berpangkat 1 itu adalah 2. C nya tidak ada. Jadi cuma ada nilai A dan B saja dari persamaan fungsi kuadrat ini. Nah, kita jawab langsung. Yang pertama, kita tentukan bentuk dari parabolanya. Nah, kita lihat, diketahui, jadi A-nya sama dengan 1. Berarti A-nya lebih dari, berarti A lebih besar dari 0, lebih dari 0. Maka kurvanya terbuka ke atas, atau bentuknya seperti ini. Nanti seperti ini ya bentuknya. Kalau di aja nih. Terus yang B sudah kita menentukan, kita menentukan juga titik potongnya. Pertama, X sama dengan 0, kita masukkan Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Jadi kita tukarkan nilai X, variabel X di sini dengan 0. Jadi 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0. Y sama dengan, ini berapapun hasilnya, kalau 0 dikalikan itu tetap 0. Begitu juga yang ini 0, berarti Y sama dengan 0. Jadi dapat titiknya 0,0. Ini baru X sama dengan 0. Sekarang Y sama dengan 0. Kita masukkan juga. Y sama dengan
Jadi kita masukkan nol, terus dulu x kuadrat plus 2x 0 sama dengan, nah ini kita sederhanakan, x plus 2, jadi didapat x sama dengan 0 dan atau x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2. Jadi ada dapat 3 titik nih, yaitu 0,0 dan min 2,0. Sudah nih, jadi sudah masuk cara yang kedua. Terus yang ketiga, kita ingetin, yaitu mencari sumbu simetrinya. Kita hapus dulu ya, ingatin saja. NC sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Min B nya berarti 2 kali 1, berarti min 2 per 2. Min 2 bagi 2, min 1. Terus yang D, kita cari titik puncak. Nah, kita cari yang keduanya saja ya. Kan rumusnya itu min B per 2A, min D per 4A. Karena ini sudah temu min 1, jadi kita tinggal cari yang min D per 4A. D tadi rumusnya B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berapa? B nya 2 pangkat 2, 4. A nya 1, C nya tidak ada, berarti 0. Terus kita kalikan, 4 kurang 4 kali 1, 4 kali 0, ya jadi 0. Di diskriminannya adalah 4. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus, min D per 4A sama dengan min 4 per 4 kali A nya 1, jadi min 4 per 4, jadi min 1. Maka titik puncaknya sama dengan min 1, min 1. Sudah. Nah, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu menggambar sketsanya. Kita hapus lagi. Satu, kita buat. Oh, berarti kemungkinannya titik puncaknya tadi min 1,1. Itu di sebelah kiri nih. Min 1, min 1. Berarti ini adalah titik puncaknya. Jadi tadi kita dapat titik 0,0. Kurvanya tadi terbuka ke atas, min 2,0, 0,0 juga. Terus titik puncaknya min 1,1 P, min 1, dan sumbu simetrinya tadi min 1. Jadi dia bakal simetrinya, jadi di sini. Ini adalah bentuk simetri dari kurva kita. Jadi kemungkinan kurva kita nanti ke sana. Nah, titik yang bantu yang kedua 0,0. Nanti di sini. Selanjutnya min 2,0. Ini min 2. Berarti titiknya di sini. Nah, kita sudah dapat nih sedikit.
ini tadi adalah garis X sama dengan min 1. Ini titik puncaknya min 1,1, dan ini titik 0,0, ini titik min 2,0, ini tadi 0,0, dan ini min 1,1. Ini titik-titik ini kita dapat dari hasil yang kita menghitung tadi. Jadi sudah dapat nih, tinggal dibuat kurvanya. Nah, jadi kemungkinan kurvanya itu seperti ini. Nah, inilah kurva yang kita dapat dari inilah sketsa grafik fungsi kuadrat dari x kuadrat plus 2x. Udah selesai. 走り出せ走り出せ空高く旗を閉ざし